Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Fahmi Muawanah, biasa dipanggil Alia, dengan NIM 2002112004. Saya dari Prodi Pendidikan Fisika semester 5. Nah, pada kali ini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya tentang kurikulum 1984. Nah, pada kali ini saya akan membahas tentang pengertian kurikulum, sejarah kurikulum 1984 di Indonesia, kebijakan dalam penyusunan kurikulum 1984, kurikulum 1984 untuk SD, SMP, dan SMA, juga pengembangan dan pentahapan pelaksanaan kurikulum 1984, dan ada juga kelebihan dan kekurangan dari kurikulum 1984. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang pengertian kurikulum. Istilah kurikulum berasal dari bahasa Latin yaitu curriculae, artinya jarak yang harus ditempuh oleh seorang pelari pada waktu itu. Pengertian kurikulum ialah jangka waktu pendidikan yang harus ditempuh oleh siswa yang bertujuan untuk memperoleh ijazah. Hamalik pada tahun 2001 memberikan beberapa tafsiran kurikulum dalam 3 hal, yaitu yang pertama, kurikulum menurut isi dan materi pelajaran. Kurikulum ialah sejumlah mata pelajaran yang harus ditempuh dan dipelajari oleh siswa untuk memperoleh sejumlah pengetahuan. Yang kedua, kurikulum sebagai rencana pembelajaran. Kurikulum adalah suatu program pendidikan yang disediakan untuk pembelajaran siswa. Dan yang ketiga yaitu kurikulum sebagai pengalaman belajar. Dalam hal ini, kurikulum merupakan pengalaman belajar. Selanjutnya, kita masuk ke asas-asas pengembangan kurikulum 1984. Yang pertama, berdasarkan Pancasila, Undang-Undang 1945 dan GBHN. Yang kedua, keluasan dengan mempertimbangkan baik tuntutan kebutuhan peserta didik pada umumnya maupun kebutuhan peserta didik secara individu sesuai dengan minat dan bakatnya, serta kebutuhan lingkungan. Yang ketiga, pendekatan pengembangan yang berarti bahwa pengembangan kurikulum dilakukan secara bertahap dan terus-menerus, yaitu dengan jalan melakukan penilaian terhadap pelaksanaan dan hasil-hasil yang telah dicapai untuk maksud perbaikan atau pemantapan dan pengembangan lebih lanjut. Yang keempat, yaitu peran serta daerah di mana daerah berwenang menjabarkan lebih lanjut materi program keterampilan dan khususnya program B untuk sekolah menengah atas. Kurikulum 1984 ini dilaksanakan secara bertahap mulai dari kelas 1 pada tahun ajaran 1984-1985, kelas 1 dan kelas 2 pada tahun ajaran 1985-86, dan seterusnya. Sejarah kurikulum 1984 di Indonesia. Secara umum, perubahan kurikulum 1975 ke kurikulum 1984 diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, terdapat beberapa unsur dalam GBHN 1983 yang tertampung ke dalam kurikulum pendidikan dasar dan menengah. Yang kedua, terdapat ketidakserasian antara materi kurikulum berbagai bidang studi dengan kemampuan anak didik. Yang ketiga, terdapat kesenjangan antara program kurikulum dan pelaksanaannya di sekolah. Yang keempat, terlalu padatnya isi kurikulum yang harus diajarkan hampir di setiap jenjang. Yang kelima, pelaksanaan pendidikan sejarah perjuangan bangsa atau PSPB sebagai bidang pendidikan yang berdiri sendiri mulai dari tingkat kanak-kanak sampai sekolah menengah tingkat atas, termasuk pendidikan luar sekolah. Dan yang terakhir yaitu pengadaan program studi baru seperti di SMA untuk memenuhi kebutuhan perkembangan di lapangan kerja. Selanjutnya, kurikulum 1984 itu juga mempunyai ciri-ciri, yaitu yang pertama berorientasi kepada tujuan instruksional. Nah, didasari oleh pandangan bahwa pemberian pengalaman belajar kepada siswa dalam waktu belajar yang sangat terbatas di sekolah harus benar-benar fungsional dan efektif. Yang kedua,
Pendekatan pengajarannya berpusat pada anak didik melalui cara belajar siswa aktif atau CBSA. Nah, CBSA itu apa sih? Nah, CBSA itu adalah pendekatan pengajaran yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk aktif terlibat secara fisik, mental, intelektual, dan emosional dengan harapan siswa memperoleh pengalaman belajar secara maksimal, baik dalam ranah kognitif, afektif maupun psikomotor. Yang ketiga yaitu materi pelajaran dikemas dengan menggunakan pendekatan spiral. Nah, pendekatan spiral sendiri itu apa sih? Pendekatan spiral adalah pendekatan yang dilakukan dalam pengemasan bahan ajar berdasarkan kedalaman dan keluasan materi pelajaran. Selanjutnya yaitu yang keempat, menanamkan pengertian terlebih dahulu sebelum diberikan latihan. Nah, untuk menunjang pengertian, alat peraga sebagai media digunakan untuk membantu siswa memahami konsep yang dipelajarinya. Yang kelima yaitu materi disajikan berdasarkan tingkat kesiapan atau kematangan siswa. Pemberian materi pelajaran berdasarkan tingkat kematangan mental siswa dan penyajian pada jenjang sekolah dasar harus melalui pendekatan konkret, semi-konkret, semi-abstrak, dan abstrak dengan menggunakan pendekatan induktif dari contoh-contoh ke kesimpulan. Yang terakhir yaitu menggunakan pendekatan keterampilan proses. Nah, apa sih itu? Keterampilan proses adalah pendekatan belajar mengajar yang memberi tekanan kepada proses pembentukan keterampilan, memperoleh pengetahuan dan mengkomunikasikan perolehannya. Selanjutnya yaitu kebijakan dalam penyusunan kurikulum 1984. Yang pertama, adanya perubahan dalam perangkat mata pelajaran inti. Kurikulum 1984 memiliki 16 mata pelajaran inti. Yang kedua, penambahan mata pelajaran pilihan yang sesuai dengan jurusan masing-masing. Yang ketiga, perubahan program jurusan. Kalau semula pada kurikulum 1975 terdapat 3 jurusan di SMA yaitu IPA, IPS, Bahasa, maka dalam kurikulum 1984 jurusan dinyatakan dalam program A dan B, di mana program A itu terdiri dari A1, A2, A3, dan A4. Nah, untuk A1 sendiri itu penekanannya pada mata pelajaran fisika. Untuk A2 yaitu penekanan pada mata pelajaran biologi, A3 penekanan pada mata pelajaran ekonomi, dan A4 untuk penekanan pada mata pelajaran bahasa dan budaya. Selanjutnya yaitu program B, itu penekanan keterampilan kejuruan. Tetapi mengingat program B memerlukan sarana sekolah yang cukup, maka program ini untuk sementara ditiadakan. Selanjutnya yaitu kurikulum 1984 untuk SD, SMP, dan SMA. Yang pertama kita bahas SD dulu ya. Kurikulum SD 1984 memiliki struktur yang sama dengan kurikulum SD pada tahun 1975. Semua mata pelajaran tidak dibagi dalam kelompok-kelompok. Jumlah mata pelajaran bertambah menjadi 11 dengan adanya tambahan mata pelajaran pendidikan sejarah perjuangan bangsa atau PSPB dan bahasa daerah. PSPB untuk SD tidak diberikan setiap catur wulan, tetapi diberikan pada setiap catur wulan 3. Jumlah jam pelajaran per minggu dapat dikatakan sama dengan kurikulum SD 1975, yaitu kelas 1 26-27 jam, kelas 2 26-27 jam, kelas 3 33 jam, kelas 4, 5, dan 6 masing-masing 36-37 jam. Jika diperhatikan, jumlah jam pelajaran ini berkurang dibandingkan dengan kurikulum SD pada tahun 1975 karena jam mata pelajaran bahasa daerah tidak dihitung dalam kurikulum SD 1975. Yang kedua, yaitu kurikulum 1984 untuk SMP. Pada tahun 1984